Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu tanpa kebenaran ialah kesesatan atas ilmu. Beliau mengatakan, apalah artinya sebuah ilmu untukmu jika tak disertai dengan kebenaran? Itu artinya Allah menyesatkanmu atas suatu ilmu. Engkau belajar, engkau sholat, engkau berpuasa hanya karena makhluk, sehingga mereka lari kepadamu, mereka berkorban harta karena untukmu, mereka mengeluh-elukanmu di rumah dan majlis perkumpulan mereka. Ada nggak yang begini? Ada. Jadi yang beliau sampaikan ini terjadi sebetulnya. Ketika arti sebuah ilmu itu tidak disertai dengan kebenaran. Ilmunya banyak, bisa baca kitab, berdalil malah, tapi karena punya sifat yang menyesatkan, akhirnya dipergunakan untuk menjadi figur yang hanya dilihat oleh umat. Pengen dilulukan aja, ya begitu. Ya. Lalu bayangkan jika apa yang mereka lakukan itu terjadi pada dirimu, namun tiba-tiba kematian datang menjemputmu, memisahkanmu dari mereka. Akibatnya mereka tak lagi membutuhkanmu sedikit pun. Harta yang engkau peroleh dari mereka kemudian dimakan oleh selainmu, namun siksaan dan hisabnya tetap ditimpakan kepadamu. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi beliau ngasih kita apa ya, lampu kuning baik-baik. Jadi orang yang punya ilmu, udah belajar, ya, merasa bahwa diri kita didengar, diri kita dipakai, diri kita dijadikan panutan, punya anak buah, punya bawahan. Misalnya kita punya posisi di satu organisasi misalnya, jadi baik-baik. Kalau kita cuma nyari karena apa pujian mereka, karena mansib kedudukan yang diberikan, maka itu akan kembali kepada kita keburukannya itu. Ketika kita nggak ada, beliau mengatakan mereka bakal cuma jadi rebutan doang dari apa yang kita punya. Misalnya jadi pemimpin partai, ketua, kepala, waktu lagi ngomong masalah untung nih, dia udah pengen puji-pujian doang dari jamaahnya, dari bawahannya, dari anggotanya, pengen dipuji aja. Efeknya apa? Efeknya waktu dia kagak ada, ya orang yang menikmati hasilnya. Lalu hisabnya di hadapan Allah ditimpakan kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Itu. Ya, dari kehati-hatian itu kita juga tidak boleh meremehkan dari bagaimana seorang pelajar ini menjatuhkan egonya kepada sifat meminta-minta. Ini yang seringkali terjadi di kita nih. Ada satu kelompok jamaah yang model-modelnya nada tangannya di bawah. Ini banyak ancaman yang memang harus kita ketahui, ya. Jadi dari sifat waro ini implikatornya, kalau kita ngejaga dari sifat wara, maka kita nggak gampang untuk minta-minta. Ma yazalu rajul yas'alun nas hatta ya'ti yaumil qiyamah laisa fi wajhihi maz'atul lahmi. Rasulullah SAW bersabda, ya, yang artinya ketika orang selalu meminta-minta kepada orang lain sampai tiba hari kiamat besok, Allah akan hilangkan dari wajahnya, tidak tersisa sedikit pun daging di wajahnya. Jadi gak ada dagingnya, tulang doang. Sebagai jadi udah gambaran orang yang sering dan ada doang di tangan, bagaimana butuhin. Jadi ngerasa menghinakan dirinya terus, nada di bawah. Juga keterangan yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Rasulullah juga bersabda, "Man sa'ala nas amwalahum tiqrar, fa innama yas'alu jamran, falyastaqil aw yastaksir." Artinya barang siapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api neraka.
terserah kepadanya, ia minta dalam kadar sedikit atau banyak. Ini baik-baik nih, yang modelnya kita minta-minta ya. Makanya dilarang kita oleh Rasulullah SAW, jangan sampai menjatuhkan kepada amalan-amalan tersebut dalam posisi kita sebagai thalabul ilmi, anak majlis, santri, belajar. Jangan jatuhin ego. Ya, makanya seringkali sifat waro juga membawa kita kepada akhlakul karimah sebagai orang yang tidak mengeluh. Orang kalau mengeluh kan bawaannya udah ngejatuhin dirinya tuh. Di hadapan Allah dia jatuh, di hadapan orang juga dia jatuh. Sejumlah ulama berselisih pendapat mengenai penafsiran hadis yang di atas, ya, khususnya tentang hukum meminta-minta. Selisihnya itu apa? Pendapat pertama menyebutkan hukum haram berdasarkan zahirnya hadis, ya, haram dia, yang disebutkan sebelumnya. Sementara pendapat kedua menyatakan boleh, namun disertai kemakruhan. Boleh minta, tapi makruh. Sedangkan sifat waro kan harusnya menjauhi itu. Kalau kita mengambil tali panjangnya, sifat waro itu jauh, ngejauhin cuma, ngejauhin makruh. Maka sebisa mungkin jauhin dari meminta-minta. Apalagi kalau sampai ganggu, membahayakan atau menjatuhkan harkat martabatnya. Jadi kebolehan tersebut juga perlu memenuhi 3 syarat. Ya, beliau mengatakan di sini para ulama, ketika jangan sampai dia menghinakan dirinya ketika meminta-minta, tidak memaksa di saat meminta, dan tidak memberi gangguan kepada orang yang diminta. Namun kebolehan tersebut bisa terjadi haram bila salah satu dari syarat tidak dipenuhi. Syarat 3 tadi nggak dipenuhi, makanya jatuhnya haram. Jadi saking hati-hatinya pelajarnya, kita nih jadi majlis, kita nih jadi umat Nabi yang katanya pengen thalabul ilmi, sampai mati kita pengen jadi santri dan belajar, menjadi jamaah, menjadi pengayom ilmu yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka kita harus jaga diri itu. Makanya jangan sampai 3 syarat tadi yang tidak memenuhi syarat itu sampai kepada hal-hal yang berbau makruh, bahkan menjadi haram. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, beliau juga menambahkan, meminta-minta pada orang lain tersebut dibolehkan selama dalam keadaan dan kepentingan yang mendesak. Boleh, biasa mendesak, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang minta-minta itu punya hak atas harta, walaupun ia datang dalam keadaan menunggang kuda. Ya. Riwayat lain dari Sumairah radhiyallahu anha, dari Sumairah radhiyallahu anha menyebutkan sesungguhnya permintaan adalah suatu cakaran yang dengan seorang mencakar mukanya sendiri, kecuali seorang yang meminta kepada sultan dalam perkara yang semestinya. Orang kalau minta-minta, di sini diriwayatkan ya, di dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah mengatakan kayak orang nyakar muka, cakar mukanya. Minta-minta itu kayak orang nyakarin muka. Kira-kira kalau sering-sering minta apa? Hancur kan mukanya. Ya bisa dipastikan beliau melihat contoh orang-orang yang suka minta-minta di akhirat, kagak ada dagingnya. Makanya punya sumbu lagi dari pendukung daripada hadis yang siksa dan neraka tadi, seperti mencakar-cakar. Ya kalau keseringan habis lama-lama dagingnya. Kecuali ada diperbolehkan, kecuali perkara yang darurat, ya. Itu pun diminta oleh sultan. Sultan itu pemerintah. Hal-hal yang sifatnya darurat, misalnya ini kita udah miskin, kita udah ini, minta sama pemerintah. Hal-hal yang semestinya, yang memang menjadikan itu haknya. Sebagaimana juga riwayat hadis yang tadi, yang sebelumnya mengatakan diperbolehkan meminta-minta dengan semestinya, walaupun dia dalam keadaan menunggang kuda. Ya, karena dia punya hak atas harta. Kalau orang lagi pengen minta hak atas hartanya, beda lagi urusannya. Itu kalau minta hak atas hartanya kan memang gak ada masalah.
Ini yang kagak ada haknya, gitu. Malah menjatuhkan egoisme diri pribadinya. Jadi Syarah Riyadhus Shalihin juga mengatakan, Imam Nawawi dalam hadis tersebut menunjukkan kebolehan meminta-minta pada pemerintah dan orang lain karena hajat tertentu. Namun hadis tersebut menunjukkan larangan meminta dalam kondisi yang dikategorikan 3 syarat. Jadi beratlah intinya kalau kita ingin menjadi pelajar yang menjaga bermawas diri, banyak-banyak bertanya, kira-kira pantas apa enggak kalau kita minta nih, kira-kira pantas apa enggak kalau kita kasih proposal nih orang, kan gitu ya. Waktu kita mau ngadain acara aja, mau kita ajukan proposal, jangan sampai proposal kita itu salah orang yang malah jadi petaka kita, malah jadi menghardik kita, malah mencibir kita. Alhamdulillah. Ini sifat kita karena tangan kita di bawah. Ya, kita pengen kita selalu berada tangan di atas, artinya walaupun dalam keadaan tidak mempunyai harta, tapi kita masih bisa memberikan walaupun hanya seteguk air. Begitu. Kita memberikan, kita punya dasar karena kita punya tenaga, kita bisa kerja, kita bisa beramal, kita bisa punya gaji. Jangan bilang nanti nggak ngerasa mampu aja, Allah masih ngasih kok kemampuan. Banyak yang memberi dengan sumbangsi tenaganya, sumbangsi ilmunya, sumbangsi manfaat dari yang dia tahu. Banyak cara memberi itu nggak terus dengan harta, tangan di atas, enggak. Tangan di atas yang diartikan adalah bagaimana kita mempunyai sifat memberi dari apa yang kita punya. Ilmunya kah, tenaganya kah, kesempatan yang dia punya dari waktu kah, untuk menyenangkan hati orang-orang di sekitarnya kah. Itu juga salah satu posisi tangan di atas. Itu. Dan juga orang meminta-minta tangan di bawah, bukan mesti dengan meminta-minta. Enggak, ada yang memang Allah rendahkan. Dari dia mengeluh, direndahin udah. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Itu sama aja orang tangan di bawah. Gitu. Jadi bukan mesti harus meminta-minta. Dia ngomong kali enak aja, hawanya udah ngeluh. Nah, ini orang udah jatuhin egonya. Makanya dari ibrah yang kita sampaikan, berada tangan di atas tidak selalu dalam keadaan memberi harta, walaupun memang hakikatnya memberi itu lebih baik, tapi memberi kesempatan, waktu, tenaga, kebisaan, ilmu juga salah satu berada posisi tangannya di atas. Juga tidak mesti yang meminta-minta itu berada dalam keadaan miskin. Bisa jadi dia kaya, tapi karena sering ngeluh, karena sering menjatuhkan egonya, membawa kelompoknya juga jadi kagak baik. Temennya siapa sih yang begini, kan bisa begitu. Siapa sih yang temennya ini murid di mana sih, jamaah siapa sih, dan ke bawah-bawah akhirnya yang kagak ada kaitannya sama pribadinya, itu dia lihat latar belakang. Tapi ada yang kalanya ketika dia selalu memberi ilmunya, memberi kebaikan, ketawaduannya, dia akan membawa kebaikan kepada jamaahnya. Ada juga yang begitu. Ini jamaah mana ya? Gue pengen kenal nih sama jamaahnya, gue pengen kenal nih sama gurunya, gue pengen kenal sama kelompoknya, bahkan sama kampungnya dia pengen tahu. Karena apa? Kebaikan, pemberian, kesempatan yang dia punya. Ilmunya kah? Budi pekertinya kah? Karena dia selalu memberikan hal-hal yang baik di hadapan orang tersebut, karena Allah Ta'ala. Ini salah satu keberkahan yang memang Allah jadikan manfaat. Mudah-mudahan ada keberkahan dan ada manfaatnya, dan menjadikan kita selalu hati-hati dan mawas diri dari setiap hal dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.